pagi, Jemaat GPDI Sejahtera Mojorejo Kajang. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu renungan kebenaran firman Tuhan tentang gada dan tongkatnya Tuhan. Ayat ini ada di dalam Mazmur pasal 23 ayatnya yang keempat. Berbunyi demikian. Mazmur 23 ayat keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, ini adalah bagian dari Mazmur Daud yang berbicara tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Kita pasti mengerti di bagian pertama ayat 1, 2, dan ayat 3 itu berbicara tentang Tuhan akan mencukupkan kebutuhan. Tuhan akan memberikan ketenangan. Nah, pada ayat yang keempat ini disebutkan selain mencukupi kebutuhan, gembala yang baik juga menjagai dombanya ketika dombanya berjalan melalui lembah kekelaman. Dalam Alkitab terjemahan lama, lembah kekelaman itu dituliskan dengan lembah baka. Nah, ternyata lembah baka itu adalah sebuah terowongan, saudara, yang gelap dan di dalamnya ada banyak ular, dan orang-orang ketika melewati lembah baka itu mereka tidak akan pernah punya kepastian apakah nanti ketika dia keluar dia selamat atau tidak, saudara. Itu adalah lembah kekelaman atau lembah baka. Nah, dalam hidup kita pun kadang-kadang kita diperhadapkan pada situasi, kondisi, pergumulan hidup yang membuat kita ini tidak dapat yakin apakah kita dapat menyelesaikannya dengan baik, apakah kita dapat melewatinya dengan aman. Saudara, tapi di ayat ini Daud memiliki satu pengalaman bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu tetap menyertai, bahwa Tuhan itu mau dan mampu untuk melepaskan dia dari situasi lembah kekelaman itu. Dia katakan Tuhan menyiapkan gada dan tongkat. Gada itu berbicara tentang power, kekuatan yang Tuhan gunakan, gembala yang baik gunakan untuk menghalau, memukul, memusnahkan musuh. Tetapi sebaliknya tongkat gembala itu berbicara tentang sebuah tongkat yang melengkung pada ujungnya. Tongkat itu biasa digunakan oleh gembala, dikalungkan di leher dari domba. Untuk apa? Untuk menarik si domba kembali ke lintasan ketika dia keluar jauh dari kerumunan atau kawanan kelompoknya. Tongkat gembala itu juga digunakan untuk menyelamatkan si domba dari satu situasi yang bisa membahayakan hidupnya. Nah, saudara, jadi Tuhan bisa menolong kita menyelesaikan masalah pergumulan ketika kita satu saat ada di dalam masalah pergumulan hidup. Tetapi ingatlah bahwa ada saatnya di mana Tuhan juga bisa menyelamatkan kita dengan cara menarik kita dengan tongkat melengkung itu, saudara. Dia mengeluarkan kita. Dia mengingatkan kita supaya kita tidak harus masuk di dalam situasi masalah pergumulan itu. Nah, syaratnya adalah yang pertama, saudara, kita harus menjadi domba yang dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 4 dan 5 katakan begini. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Domba, kita harus mengenal suara gembala kita, bukan suara orang lain atau suara orang asing. Yang kedua, saudara, domba kita, anak-anaknya harus menurut dan taat. 1 Samuel 15 ayat 22 katakan, dengar-dengaran, memperhatikan itu lebih baik daripada korban. Puji Tuhan.
Saya tidak tahu mana yang sedang Tuhan pakai untuk kita, saudara. Apakah Dia sedang menggunakan gadanya untuk menolongmu, untuk mengalahkan musuhmu, atau Tuhan sedang menggunakan tongkatnya, saudara, untuk menyelamatkan engkau, untuk mencegah engkau masuk di dalam satu masalah pergumulan yang akan menyusahkan hidupmu. Tetapi tongkat ataupun gada, tujuannya adalah Dia ingin menunjukkan bahwa Dia mengasihi kita, Dia bertanggung jawab untuk hidup kita. Mari saudara, kita mau menjadi domba-domba yang dengar-dengaran dan menurut kepada firman-Nya, suaranya. Hari ini dengar suaranya untuk kita. Dia mau gunakan gada dan tongkatnya buat kita. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi ini kami boleh dengar firman-Mu. Gada atau tongkat tersedia buat kami. Mari Tuhan yakinkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini biarlah kami boleh merasakan pertolongan-Mu. Hari ini biarlah kami boleh merasakan Engkau meluputkan kami, Engkau menjauhkan kami dari hal-hal yang buruk. Dan kami mau mendengar suara-Mu, taat pada suara-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati semua jemaat Tuhan, berkati siapapun yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Hari ini menjadi hari yang penuh dengan berkat ilahi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dan kami terima perlindungan, penyertaan, berkat yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.